Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yusril Putra Yunanda, NIM 081811733053 dari program studi S1 Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai universitas, prodi, dan penjelasan tugas milik saya dalam rangka memenuhi persyaratan UAS pada mata kuliah ini. Universitas Airlangga adalah perguruan tinggi negeri yang ada di Surabaya yang didirikan pada tanggal 10 November 1945 bertepatan dengan Hari Pahlawan. UNAIR adalah singkatan dari Universitas Airlangga yang termasuk universitas memiliki peringkat terbaik dari kelembagaan Ristek Dikti maupun akreditasi BAN PT. Universitas Airlangga merupakan salah satu perguruan tinggi yang ditunjuk pemerintah sebagai National Health Center dengan fokus kajian penyakit tropis dan infeksi di Indonesia. Meningkatnya status Universitas Airlangga sebagai Research University, berkembangnya Institut Tropical Disease atau ITD, serta dibangunnya rumah sakit pendidikan, rumah sakit penyakit tropis dan infeksi, maka diharapkan semakin mempercepat perkembangan ilmu medis dan teknologi pendukungnya. Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi medis dan pelayanan kesehatan yang sangat cepat dan kompleks, seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya tidak akan mampu menguasai sepenuhnya aspek teknik peralatan medis dalam pelayanan kesehatan. Untuk itu diperlukan tenaga profesional lain yang dapat menjamin keberfungsian peralatan medis yang canggih dalam menjamin pelayanan kesehatan. Kemajuan dalam peralatan medis dan cara analisisnya sudah tentu memerlukan tenaga ahli khusus. Penyiapan tenaga khusus ini tidak mungkin diserahkan atau dimasukkan dalam kurikulum kedokteran, sebab akan membebani kurikulum kedokteran itu sendiri. Berdasarkan fakta tersebut, maka dibuatlah program studi khusus untuk menyiapkan tenaga ahli yang mampu membantu dan menangani konsekuensi kemajuan di bidang medis tersebut. Program studi ini sesungguhnya sudah tumbuh dengan pesat di mancanegara dengan nama Biomedical Engineering. Tenaga teknik biomedis diharuskan memiliki kemampuan inovasi dan kreativitas untuk mengembangkan peralatan atau produk pelayanan kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, tenaga teknik biomedis harus memahami dan menguasai ilmu dasar fisika, kimia, dan biologi yang relevan dengan ilmu kedokteran. Di samping menguasai dasar teknik, untuk melakukan proses engineering, desain, prototyping, manufacturing, dan testing peralatan produk dan metode dalam pelayanan kesehatan. Kurikulum S1 Teknik Biomedis Universitas Airlangga disusun untuk mendukung lulusan yang memiliki salah satu dari dua bidang minat, yakni bidang minat instrumentasi medis dan biomaterial. Video ini merupakan tugas dalam rangka UAS mata kuliah pemrosesan citra biomedis. Mata kuliah ini membahas mengenai pengantar, pengenalan, sejarah pencitraan biomedis, pemrosesan citra, dasar-dasar pemrosesan citra, matriks, konsep filtering, filter konvolusi, smoothing, sharpening, penghilangan background, deteksi tepi, filter Fourier, filter low pass, dan filter high pass. Persoalan pada tugas ini adalah teknik untuk menganalisis objek dari gambar dalam dunia medis. Teknik untuk menganalisis objek dari gambar dapat menggunakan metode berikut ini. Yang pertama ada konvolusi, kedua ada histogram, ketiga ada perbaikan kualitas citra, keempat ada segmentasi, kelima ekstraksi fitur, keenam morfologi citra, ketujuh deteksi tepi, dan kedelapan adalah transformasi citra.
Yang pertama ada konvolusi. Konvolusi merupakan suatu teknik pengolahan di mana citra dimanipulasi dengan external mask atau subwindows untuk menghasilkan citra baru. Citra baru tersebut dapat saja mengurangi atau bahkan menambah informasi yang tidak ada atau rekayasa. Dalam implementasinya, konvolusi dapat digunakan dalam pengolahan citra untuk memperhalus, menajamkan, penghilang noise, mendeteksi tepi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada histogram. Histogram merupakan proses pengolahan citra untuk mempresentasikan grafis untuk distribusi warna dari citra digital atau menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Dari sebuah histogram dapat diketahui frekuensi kemungkinan relatif dari intensitas pada citra kecerahan dan kontras dari sebuah gambar. Proses histogram meliputi pertama gambar gelap, yaitu histogram cenderung ke sebelah kiri. Apabila gambar terang, histogram cenderung ke sebelah kanan. Apabila gambar low kontras, histogram mengumpul di suatu tempat. Dan apabila gambar high kontras, histogram merata di semua tempat. Informasi yang didapat dari histogram antara lain adalah puncak histogram, yakni merupakan intensitas piksel yang paling menonjol. Lalu ada lebar puncak yang merupakan rentang kontras. Lalu citra yang baik mengisi daerah derajat keabuan secara penuh dan merata pada setiap nilai intensitas piksel. Lalu apabila overexpose atau terlalu terang dan underexpose atau terlalu gelap memiliki rentang kontras yang sempit. Kegunaan histogram yang lain yakni adalah untuk melihat apakah distribusi informasi yang ada dalam suatu cerita sudah baik atau belum. Lalu yang kedua ada histogram juga banyak digunakan dalam tekstur analisis, yakni untuk analisis melihat apakah kedua tekstur sama atau berbeda. Lalu kegunaan yang lain adalah untuk melihat apakah pencahayaan dan kontras suatu citra sudah cukup atau belum, atau terlalu gelap atau terlalu gelap. Lalu selanjutnya ada puncak histogram menunjukkan intensitas piksel yang menonjol. Lebar dari puncak menunjukkan rentang kontras dari gambar. Citra yang mempunyai kontras terlalu terang atau terlalu gelap memiliki histogram yang sempit. Histogramnya terlihat hanya menggunakan setengah dari daerah derajat keabuan. Citra yang baik memiliki histogram yang mengisi daerah derajat keabuan secara penuh dan distribusi yang merata pada setiap nilai intensitas piksel. Lalu yang ketiga, ada perbaikan kualitas citra atau image enhancement. Image enhancement adalah proses mendapatkan citra yang lebih mudah diinterpretasikan oleh mata manusia. Pada proses ini, ciri-ciri tertentu yang terdapat di dalam citra lebih diperjelas kemunculannya. Secara matematis, image enhancement dapat diartikan sebagai proses mengubah citra atau fx menjadi f-aksen x, sehingga ciri-ciri yang terlihat pada fx lebih ditonjolkan. Proses-proses yang termasuk dalam metode ini adalah pengubahan kecerahan gambar, peregangan kontras, pelembutan citra, penajaman, pengubahan geometrik, citra negatif, dan pewarnaan semu. Lalu yang keempat ada segmentasi. Segmentasi mempunyai arti membagi suatu citra menjadi wilayah-wilayah yang homogen berdasarkan kriteria keserupaan yang tertentu antara tingkat keabuan suatu piksel dengan tingkat keabuan piksel-piksel di sekitarnya. Kemudian hasil dari proses segmentasi tersebut akan digunakan untuk proses
yang lebih lanjut yang dapat dilakukan terhadap suatu citra. Misalnya, proses klasifikasi citra dan proses identifikasi objek. Adapun dalam proses segmentasi ini terdiri dari beberapa algoritma, diantaranya algoritma deteksi titik, algoritma deteksi garis, dan algoritma deteksi sisi. Ada bermacam-macam teknik segmentasi, semuanya digolongkan dalam dua jenis, yakni yang pertama ada segmentasi berdasarkan intensitas warna, yakni objek-objek diasumsikan berwarna dan dipisahkan cenderung memiliki intensitas warna yang berbeda-beda, dan masing-masing objek memiliki warna yang hampir seragam. Lalu yang selanjutnya ada segmentasi berdasarkan karakteristik. Cara ini digunakan berdasarkan karakteristik objek pada citra, yakni mengelompokkan bagian-bagian citra yang memiliki karakteristik yang sama berupa perubahan warna antara titik yang berdekatan, nilai rata-rata dari bagian citra tersebut. Lalu selanjutnya ada ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur merupakan suatu pengambilan ciri atau fitur dari suatu bentuk yang nantinya nilainya akan didapatkan dan dianalisis untuk proses yang lebih lanjut. Feature extraction dilakukan dengan cara menghitung jumlah titik atau piksel yang ditemui dalam setiap pengecekan, di mana pengecekan ini dilakukan dalam berbagai arah tracing, seperti arah secara vertikal, horizontal, diagonal kanan, dan diagonal kiri. Ekstraksi fitur dibagi menjadi 3 macam, yakni pertama ada ekstraksi fitur bentuk. Ekstraksi ini merupakan bentuk dari karakter konfigurasi permukaan yang diwakili oleh garis dan kontur. Fitur bentuk dikategorikan bergantung pada teknik yang digunakan. Kategori tersebut adalah berdasarkan batas, boundary based, dan berdasarkan daerah atau region based. Fitur bentuk yang biasa digunakan adalah wilayah atau area, yang merupakan jumlah piksel dalam wilayah digambarkan oleh bentuk. Lalu ada lingkar atau perimeter, adalah jumlah dari piksel yang berada pada batas dari bentuk perimeter, didapatkan dari hasil deteksi tepi. Lalu ketiga ada kekompakan, dan yang keempat ada Euler number atau faktor E, yang merupakan perbedaan antara jumlah dari connected komponen dan jumlah lubang pada citra. Lalu ekstraksi yang kedua ada ekstraksi fitur tekstur. Pada ekstraksi fitur ini, fitur pembedanya adalah tekstur yang merupakan karakteristik penentu pada citra. Teknik statistik yang terkenal untuk ekstraksi fitur adalah matrix gray level co-occurrence. Teknik tersebut dilakukan dengan melakukan pemindaian untuk mencari jejak derajat keabuan setiap dua buah piksel yang dipisahkan dengan jarak yang disimbolkan dengan D dan sudut yang disimbolkan dengan theta yang tetap. Biasanya sudut yang digunakan adalah 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Lalu ekstraksi yang ketiga adalah ekstraksi fitur warna. Pada ekstraksi ini, ciri pembedanya adalah warna. Biasanya ekstraksi fitur ini digunakan pada citra berwarna yang memiliki komposisi warna RGB. Lalu yang keenam ada morfologi. Morfologi adalah proses mengidentifikasi bentuk dengan basis region atau citra yang bertipe biner dan grayscale. Tujuan morfologi adalah untuk memperbaiki hasil segmentasi. Operasi-operasi morfologi yang sering digunakan yakni ada dilasi, erosi, opening, dan closing. Dilasi merupakan penggabungan titik latar menjadi bagian dari titik objek, dan erosi adalah sebaliknya, penggabungan titik objek menjadi bagian dari titik latar. Lalu opening merupakan proses erosi yang diikuti dengan dilatasi, sementara closing yakni proses dilatasi yang diikuti dengan erosi.
Lalu selanjutnya ada deteksi tepi. Deteksi tepi atau edge detection pada suatu citra adalah suatu proses yang menghasilkan tepi-tepi dari objek citra. Tujuannya adalah untuk menandai bagian yang menjadi detail citra. Lalu fungsi lain untuk memperbaiki detail citra yang kabur, yang terjadi karena error atau adanya efek dari proses akuisisi suatu citra. Lalu, penentuan tepian suatu objek dalam citra merupakan salah satu pengolahan citra digital yang paling awal dan paling banyak diteliti. Proses ini seringkali ditempatkan sebagai langkah utama dan langkah pertama dalam aplikasi segmentasi citra yang bertujuan untuk mengenali objek-objek yang terdapat dalam citra ataupun konteks citra secara keseluruhan. Deteksi tepi ini berfungsi untuk mengidentifikasi garis batas atau boundary dari suatu objek yang terdapat pada citra. Tepian dapat dipandang sebagai lokasi piksel di mana terdapat nilai perbedaan intensitas citra secara ekstrim. Macam-macam metode untuk proses deteksi tepi ini antara lain ada metode Robert, metode Prewitt, dan metode Sobel. Dan yang terakhir ada transformasi citra. Pada konsep pengolahan citra, kita harus mengubah suatu citra dari satu domain ke domain yang lain. Perubahan ini bertujuan untuk mempermudah pengkodean. Proses perubahan ini dinamakan transformasi. Transformasi ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, antara lain transformasi cosinus discrete, transformasi wavelet, dan transformasi Fourier. Keuntungan penggunaan transformasi ini adalah hasil dari domain lebih sesuai untuk proses pengkuantisasian. Transformasi citra dapat diartikan sebagai perubahan bentuk suatu citra. Perubahan bentuk tersebut dapat berupa perubahan geometri seperti perputaran, pergeseran, penskalaan, dan lain sebagainya. Atau juga dapat berupa perubahan ruang atau domain ke domain yang lain, seperti transformasi Fourier yang mengubah suatu citra dari domain spasial menjadi domain frekuensi. Citra hasil proses transformasi dapat dianalisis kembali, diinterpretasikan, dan dijadikan acuan untuk melakukan pemrosesan selanjutnya. Tujuan diterapkannya transformasi citra adalah untuk memperoleh informasi yang lebih jelas yang terkandung dalam suatu citra. Melalui proses transformasi, suatu citra dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari sinyal dasar yang sering disebut dengan fungsi basic. Suatu citra yang telah mengalami transformasi dapat diperoleh informasi awal kembali dengan menggunakan transformasi balik atau inverse transformation. Baik, demikian presentasi tugas UAS milik saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.